Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana penggunaan OnKeyPress pada penerapan Android Studio dan sekaligus bagaimana penerapan pada if atau branching pada Android Studio. Jadi kasus project ini saya ambil dari project sebelumnya, yaitu tentang entry data mahasiswa. Langsung saja, ini project yang kemarin bahwa kita sudah membuat namanya form di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di video-video sebelumnya. Nah, tinggal saya meneruskan. Yang pertama itu adalah bagaimana menerapkan yang namanya OnKeyPress pada Android Studio. Oke, jadi yang pertama adalah kita masuk kepada main activity Java, dan ini yang kemarin tentang penggunaan spinner ya, dan menampilkan isi dari spinner tersebut. Nah, yang pertama adalah kita harus membuat yang namanya pengenalan juga variabel, komponen variabel di bawah dari spinner ya. Kita harus mengenalkan, yaitu kalau dilihat dari desainnya itu ada plain text ID name. Kalau di dalam atributnya kemudian ada ID nama. Ada berapa plain text yang digunakan di sini? 1, 2, kemudian tempat lahir 3, 4. Jadi tanggal lahir, itu semua menggunakan yang namanya plain text. Berarti di sini kita menggunakan komponen plain text itu di dalam Java itu namanya edit text. Yang pertama adalah name, kemudian nama, kemudian tempe lahir, dan ada 4 tadi ya. Jadi ada 4 tadi komponen jenis plain text. Jadi name, nama, tempe lahir, dan tg lahir. Nah, kemudian setelah itu baru kita memanfaatkan yang namanya kenalkan dulu di dalamnya sini di bawah onCreate. Yang pertama adalah name, itu adalah menggunakan komponen edit text dengan nama ID-nya adalah r.id.id name. Kemudian nama ini adalah edit text juga menggunakan r.id.id nama. Lalu berikutnya adalah tempe lahir, itu juga menggunakan komponen edit text dengan nama ID-nya adalah r.id.id tempe lahir. Dan yang terakhir adalah tgl lahir, itu juga menggunakan komponen edit text. Lalu kemudian r.id, nama ID-nya adalah id tgl lahir. Nah, komponen inilah yang kita gunakan. Kemudian penerapan pada OnKeyPress pada Android Studio itu nanti letaknya ada di name. Maksudnya pada saat kita input nanti nilainya di plain text name ya, misalnya 1651001 dan di enter, nah itu namanya OnKeyPress. Jadi istilahnya OnKeyPress. Kalau di dalam bahasa pemrograman studio atau yang lainnya itu namanya OnKeyPress atau OnKeyUp ya, dan OnChange ya. Nah, pada kasus ini kita menggunakan OnKeyPress dan bagaimana penerapan di dalam Android Studio. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya di bawah ini adalah saya kasih keterangan bahwa penerapan OnKeyPress pada plain text name ya. Jadi beda di dalam Android Studio dengan pemrograman lainnya. Kalau di dalam Android Studio itu kita harus buat. Jadi kalau di dalam pemrograman lainnya tidak, kita tinggal double klik itu sudah muncul ya. Nah, kalau di dalam Android Studio agak berbeda. Seperti itu ya. Nah, oke, jadi di dalam penerapan OnKeyPress pada Android Studio, nah kita panggil name ya, name yang sudah dikenalkan tadi. Lalu perintahnya adalah set on
click listener ya, set on click listener. Nah, itu adalah bagian dari fungsi on key press di dalam Android Studio. Lalu new spasi di dalam kurung buka, new spasi, kemudian on click listener, view on click listener. Kalau muncul seperti itu, Anda tinggal enter sehingga muncul secara otomatis dengan satu paket seperti ini ya. Nah, itu gambarannya untuk menerapkan on key press pada Android Studio. Nah, kemudian programnya ada di mana? Nah, programnya letakkan di mana? Jadi programnya ada di sini. Jadi pengujiannya itu ada di sini ya. Pengujiannya itu ada di dalam on key view ini ya. Pertama kita uji ya, pengujian dengan perintah seperti itu. If key event, nah maksudnya tuh event itu tombol ya, atau ke keyboard. Nanti get action, apa yang Anda aksikan dalam keyboard itu, yaitu key sama dengannya itu 2 kali kalau di dalam Android, karena ini adalah bahasa pemrograman Java. Key event ya, Anda menggunakan key event, cari namanya key event. Nah, itu ada key event. Ya, ini key event. Nah, cari key event action down ya. Cari key event action down. Nah, lalu kemudian itu kalau menggunakan enter ataukah ya, ataukah i. Nah, i itu adalah bagian dari yang ini ya, i itu bagian dari itu. Lalu kemudian i, oke, jadi i titik i sama dengannya 2 kali, sama dengan 2 kali key event. Cari eventnya itu adalah kode. Jadi eventnya itu cari kode enter. Nah, jadi maksudnya kalau di down, kalau action downnya kemudian atau done enter gitu ya, maka apa yang terjadi di sini kurung buka kurawal dan kurung tutup kurawal. Nah, di sini kita letakkan programnya ya. Lalu kemudian di sini baru kita melakukan pengujian. Nah, yang pertama itu adalah kita buat variabel name. Name ini adalah variabel untuk menampung nilai name. Berarti name titik get, berarti mengambil nilai name titik get to string. Nah, pertanyaannya di sini adalah nilai name yang diambil dan akan ditampung ke dalam variabel name. Nah, berarti setiap variabel itu harus dikenalkan dengan tipe data apa. Nah, karena di sini adalah bertipe data string, contoh misalnya ketika saya masukkan nilainya misalnya 1751001, nah ini adalah bagian dari string, bukan integer walaupun dia angka. Kenapa dikatakan string? Karena dia ada titik ya. Nah, contoh misalnya lagi selain dari string yang berupa angka 001, ini juga bagian dari string. Kenapa? Kalau itu dirubah menjadi integer, pasti jawabannya 1 bukan 001. Nah, gitu ya. Nah, sehingga name ini itu harus dibuatkan tipe data. Namanya tipe data string sehingga tidak terjadi error. Nah, lalu kemudian setelah dilakukan pengambilan name, maka berikutnya adalah pengujian ya. Pengujian di sini ini yang dimaksud dengan branching. Sebenarnya juga sudah diletakkan di sini ya, tapi lebih fokus ke sini ya. Jadi yang diuji adalah name.
ya. Kalau di dalam bahasa pemrograman Android atau Java ini tidak menggunakan sama dengan, tetapi untuk menguji nilainya itu menggunakan equals, ya. Untuk melakukan pengujian itu equals. Misalnya NIM-nya adalah 1851.001. Nah, maka kurung buka, kurawal, kurung tutup, ya, secara otomatis anggaplah namanya siapa, berarti kita buat variabel string juga and nama, ya. Kita buat variabel string and nama, misalnya Hadri Ansa. Lalu kemudian buat lagi variabel misalnya string, tapi apalagi tadi apa namanya, atau tanpa variabel juga boleh, ya. Jadi tanpa variabel aja dulu nggak apa-apa. Jadi misalnya kita langsung menanamkan ke dalam tagnya, yaitu nama. Nama itu ada di sini, nama ini, ya, nama itu ada di situ. Kemudian berarti set text gitu, ya. Nah, misalnya Hadriansa gitu, ya. Lalu kemudian apalagi cukup itu dulu. TMP lahir, ya. Jadi boleh juga TMP lahirnya, set text. TMP lahirnya ada di mana, misalnya kebetulan tempat tanggal lahir saya ada di sini, ya. Lalu kemudian TG lahir, nah set text. Nah, set text kebetulan tanggal lahir saya misalnya 8 April 1987. Nah, itu adalah pengujian untuk menampilkan NIM dalam bentuk pengujian, ya. Lalu kemudian, nah setelah itu ini adalah bagian dari return, kalau tidak ada return true gitu, ya. Nah, apabila tidak ada maka itu return false-nya. Nah, itu cara untuk menggunakan key enter, key press, ataukah key down. Coba kita jalankan dengan menggunakan emulator bawaan Android Studio. Oke, ditunggu sampai muncul emulatornya. Nah, itu sudah muncul. Selanjutnya kita masukkan masih Gradle build running-nya, ya, masih jalan. Kita tunggu sampai betul-betul selesai. Oke, jadi ini sedang proses install untuk perubahan perubahan program. Nah, kita sudah menambahkan contoh tadi yang kita masukkan itu adalah 18.5 yang kita uji, ya. Yang diuji adalah 18.51.001. Dimasukkan 18.51.001, lalu kemudian di enter.
Nah, itu muncul namanya, kemudian tempat lahir USA, kemudian tanggal lahirnya 8/04/1987. Nah, itu adalah cara untuk menampilkan data NIM berupa branching atau pengujian. Nah, kalau untuk menambahkan berikutnya berarti tinggal nambahkan else if, ya, else if misalnya n NIM ya titik equals ya equals misalnya 18.50.001 ya dengan NIM yang berbeda, berarti tinggal nama titik set text, oke, nama titik set text, kemudian misalnya Winda gitu ya, lalu kemudian TMP lahirnya ini adalah set text ya, misalnya Bone, kemudian TG lahirnya adalah set text ya, ini adalah 1998 misalnya 1988 gitu ya. Anggaplah seperti itu. Maka ketika dijalankan kembali, maka sudah ada dua pengujian NIM yang bisa di enter atau bisa diuji di dalam POM tersebut gitu ya. Nah, contoh misalnya 18.50.001 enter, maka muncullah atas nama Winda ya. Nah, tinggal diklik tombol kosongkan. Nah, tombol kosongkan ini belum. Nah, berarti sekarang kita masuk ke tombol kosongkan. Nah, kalau tombol kosongkan ini menggunakan button juga ya, dia menggunakan button, berarti komponen button itu ada dua. Yang pertama kosongkan dan keluar ya, kosongkan dan keluar. Nah, kemudian kenalkan lagi di sini, berarti ini yang pertama adalah kosongkan menggunakan komponen button ya, menggunakan komponen button dengan nama ID-nya, di mana ID-nya sudah diberikan waktu di video sebelumnya. Jadi ini adalah BT kosongkan, kemudian keluar ya, ini adalah button find view BID r.id titik BT keluar ya, BT keluar coba ini kok tidak sorry, bukan ID, namanya, nama komponennya itu untuk keluar itu adalah ID keluar, salah ya, harusnya BT keluar, maksudnya itu button keluar gitu ya. Nah, kalau sudah berarti ini adalah BT keluar. Nah, oke, jadi ini adalah untuk on key press pada NIM, ini adalah kemarin. Nah, sekarang kita masukkan dulu kosongkan titik set text, set on click listener ya, set on click listener, new spasi lalu view. Nah, itu muncul, tinggal Anda enter sehingga muncul satu paket seperti ini. Nah, di dalamnya untuk mengosongkan semua teks yaitu adalah tinggal masukkan nim titik set text. Nah, petik dua kali, kemudian nama set text. Nah, petik dua kali, kemudian alamat TMP lahir ya, TMP lahir titik set text, itu juga petik dua kali, kemudian TGE lahir titik set text. Nah, itu juga petik dua kali. Nah, itu untuk mengosongkan sebuah komponen di dalam POM emulator tersebut ataukah di dalam aplikasi mahasiswa tersebut. Coba kita
jalankan dan lihat hasilnya seperti apa. Nah, contoh saya masukkan tadi 1851.001 enter, muncul nama Hadriansa, kemudian tempat lahir dan tanggal lahir. Kita kosongkan. Nah, muncul lagi termasuk sudah dibersihkan lagi ya, masukkan lagi 5001 enter. Nah, itu ya cara untuk mengosongkan. Nah, bagaimana dengan komponen lain? Nah, menampilkan komponen lain. Nah, seperti agama, ya, kemudian jenis kelamin. Nah, berarti kita tambahkan lagi variabel komponen dulu. Yang pertama itu adalah jenis kelamin dulu. Berarti privat menggunakan jenis kelamin ini adalah radio button, ya. Pertama adalah laki-laki, ya, kemudian perempuan. Nah, lalu kita kenalkan lagi di sini bahwa laki-laki itu menggunakan radio button, R-nya besar, radio button, kemudian nama ID-nya adalah R.ID.RB laki-laki. Begitu pula dengan perempuan. Perempuan itu menggunakan juga komponen radio button, kemudian nama ID-nya adalah R.ID.RB perempuan. Nah, berikutnya tinggal kita masukkan, kalau dia anggaplah nama di sini tadi, mana tadi ini? Nah, ini ya. Nah, ini berarti kita masukkan di sini bahwa kalau dia laki-laki berarti RB, kalau RB laki-laki, anggaplah Hadriansa ini adalah jenis kelaminnya laki-laki, maka laki-laki set checked. Nah, set checkednya ini berubah menjadi true, ya. Set checkednya itu adalah true kalau dia laki-laki. Nah, seperti itu. Nah, berarti yang perempuannya dijadikan set checkednya, maksudnya diklik di checked gitu ya, ini jadi false. Nah, kemudian Winda ini adalah perempuan, berarti laki-lakinya dibalik menjadi false. Nah, set checkednya itu adalah false, lalu kemudian yang perempuannya dijadikan true. Nah, set checkednya itu adalah true gitu ya. Nah, kita tes lagi, dijalankan dan lihat hasilnya. Nah, oke. Misalnya saya masukkan 1851.001, saya enter. Nah, secara otomatis yang tercekat itu adalah laki-laki. Kemudian kalau misalnya saya masukkan 1850.001, yang tercekat itu adalah perempuan. Nah, itu. Lalu bagaimana kalau dikosongkan? Nah, ini kan belum diceket, berarti kebalikannya, ya. Tinggal logikanya ini berarti laki-laki semua di set checkednya adalah false supaya kosong, ya. Nah, berarti begitu pula dengan perempuan, ya. Perempuan set checkednya juga menjadi false. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah untuk pengujian terakhir adalah agama. Nah, bagaimana cara menampilkan agamanya? Nah, agama di dalam pengujian anggaplah semuanya adalah agama Islam. Maka kita tinggal panggil. Kita sudah membuat sebelumnya itu tentang agama, ya. Nah, ini juga sudah ada agamanya,
Ini ya, agama, spinner, penview, BID, SP agama. Nah, tinggal kita masukkan di sini agama. Nah, yang perlu dipahami adalah perintahnya adalah agama set selection ya. Nah, pertanyaannya selection ke berapa? Mulai ke 0, ke 1, ke 2, dan ke 3. Anda harus memahami dulu ini. Ini adalah selection ke 0, pilihan, selection ke 1, indeks ya. Jadi kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, kalau Anda mau pilih yang agamanya Islam, berarti ini selection ke 1. Ingat, ini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti kalau agamanya Islam maka selection 1. Nah, begitu pula dengan di sini agama titik set selectionnya itu adalah 1. Kita jalankan kembali bagaimana perubahan setelah dilakukan set selection. Apakah agamanya bisa menampilkan atau tidak? Oke, misalnya 1851.001 di enter. Nah, lihat dia jenis kelaminnya laki-laki, agamanya adalah Islam. Ketika dikosongkan, harusnya ini juga berubah. Agamanya ini harus menjadi pilihan. Ya, maka untuk mengkosongkannya di sini kita menjadikan set selection berapa? Set selectionnya ya agamanya menjadi set selection ke 0 ya, karena 0 itu adalah pilihan. Nah, ini oke, kita jalankan. Oke, 1851.01 enter. Enggak ada ya titik ya. Nah, muncullah namanya Hadriansa, kemudian jenis kelamin laki-laki dan agama Islam, tempat tanggal lahir dan tanggal lahir. Kosongkan, harusnya Islam ini menjadi pilihan gitu. Nah, itu ya. Nah, misalnya lagi 1850.01 di enter ya, boleh menggunakan ini ya. Nah, maka muncullah ini ya. Itu, dan program yang terakhir itu adalah program keluar. Nah, kita sudah mengenalkan tadi button keluar dan kita juga sudah mengenalkan ID-nya di sini ya. Nah, tinggal ini kosongkan sudah. Kemudian saya letakkan paling bawah aja. Ini adalah program keluar. Nah, program keluar berarti tinggal panggil keluar titik set on listener di dalam kurung buka, kurung tutup. Anda ketikkan new lalu view on listener di enter sehingga menjadi satu paket seperti ini. Yang pertama untuk keluar itu perintahnya simple sekali ya. Statusnya adalah hanya ada 2 baris. Yang pertama adalah sistemnya harus di exit 0 gitu ya. Statusnya harus 0, kemudian finish ya, itu adalah program keluar, finish ya, selesai. Nah, kita jalankan lagi. Oke, kita masukkan angka 1851.01 di enter, kemudian kosongkan. Oke ya, keluar. Nah, keluar dari program. Ya, oke teman-teman, begitulah kira-kira cara untuk menampilkan menggunakan on key press dan menggunakan program branching penerapan pada
Android Studio. Semoga video ini saya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.